Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita hingga saat ini. Terlebih pada tahun ini, alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah saum di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, bulan yang kita nantikan kehadirannya disebabkan banyaknya keutamaan yang Allah turunkan di bulan Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini setidaknya kita akan mengkaji, melihat ada 6 keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, keistimewaan yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Interaksi dengan Al-Quran adalah interaksi yang terbaik. Interaksi dengan Al-Quran adalah sebuah kemuliaan. Dan itu telah kita lihat bagaimana ketika Jibril alaihissalam diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka jadilah malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Amin. Malaikat Jibril penghulu para malaikat, pemimpin para malaikat. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka Rasulullah Muhammad SAW menjadi pemimpin seluruh umat. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Sebagaimana tadi disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan pada suatu malam di bulan Ramadan tersebut, di antara malam-malam yang lain yang penuh dengan keutamaan, maka paling utama adalah ketika malam Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan ke dalam dada manusia, ke dalam hati-hati manusia, maka hamba Allah tersebut menjadi hamba yang baik, hamba yang mulia. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah mereka yang man ta'allama al-Quran, mereka yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Selain itu juga Allah menyebutkan orang-orang Rabbani dalam Quran surat Ali Imran. Siapa orang-orang Rabbani tersebut? Adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, interaksi dengan Al-Quran adalah sebuah kemuliaan. Maka pada bulan Ramadan ini, bulan yang mulia ini, mari kita sama-sama meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, memperbanyak tilawah kita, memperbanyak tadabbur kita dengan ayat-ayat Al-Quran, meresapi, memahami apa yang menjadi taujih Rabbani, arahan-arahan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian kita berupaya untuk melaksanakannya, mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap menjadi orang-orang yang Rabbani, orang-orang yang sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya hamba. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dan kita juga berharap menjadi umat yang terbaik, yang akan memimpin umat manusia kepada Allah, memimpin umat manusia kepada jalan kebenaran, memperbaiki keadaan, memperbaiki kehidupan. Bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik kita untuk dapat berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan lewatkan kesempatan ini, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan bulan Ramadan ini belum tentu kita akan dapat sampai kepada bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Keistimewaan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan dibukakannya pintu surga. Surga adalah cita-cita kembali kita kelak di yaumil akhir nanti. Kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, diberikan oleh Allah kenikmatan yang abadi. Dan kita tidak ingin menjadi orang-orang yang menderita kesulitan, kesengsaraan di yaumil akhir nanti dengan berada di neraka. Nauzubillah, subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sufidat wa subiyatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surga adalah tempat yang kita mintakan kepada Allah sejak di dunia ini. Kita tahu besarnya kenikmatan yang berada di dalam surga tersebut. Kita ingin kembali ke tempat di mana Nabi Adam dulu berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan yang ketiga bulan Ramadan adalah di bulan Ramadan setan dibelenggu. Setan dibelenggu artinya apa? Artinya setan tidak bisa leluasa untuk menggoda kita. Karena begitu besar amal-amal, kesempatan beramal kita di bulan Ramadan. Begitu terbuka kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan kesadaran seperti itu, setan sulit untuk mengganggu dan menggoda kita. Maka setan dibelenggu dengan amal-amal kita tersebut. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, di mana saum Ramadan, saum di bulan Ramadan yang kita laksanakan dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Pasti semua kita memiliki dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah. Dan Allah memberikan pintu peluang untuk mengampuni dosa-dosa kita, yaitu dengan saum Ramadan. Maka maksimalkanlah kesempatan kita di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kelima, puasa adalah benteng pertahanan kita. Puasa memperkuat benteng ruhani kita, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebal benteng ruhani kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-sun asyamu junnatun." Puasa adalah benteng. Benteng untuk melindungi kita dari keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat,
keinginan-keinginan untuk melaksanakan kemaksiatan. Benteng kita untuk terhindar dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Asyamu junnatun, puasa adalah benteng. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini agar setiap kali kita keluar bulan Ramadan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sertifikat yang disematkan oleh Allah kepada orang-orang yang lulus diklat Robani ini di bulan Ramadan ini. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai tausiah buat saya pribadi dan buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.